Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai sumbu simetri dan nilai optimum. Pertama, kita harus tahu dulu apa pengertian dari sumbu simetri dan nilai optimum. Yang pertama untuk sumbu simetri, dia terdapat pada nilai X ya, adalah garis yang membagi grafiknya menjadi dua sama besar. Nah, untuk grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 1, di mana ya sumbu simetrinya? Sumbu simetrinya terdapat pada X sama dengan negatif 1, maka sumbu simetrinya terdapat di sini. Nah, yang dimaksud dengan membagi grafiknya menjadi dua sama besar, berarti kita akan membuat garis seperti ini ya. Kita misalkan, untuk X sama dengan 1, nah dia akan membagi menjadi dua. Bagian sini sama bagian sini itu sama besar. Nah, selanjutnya untuk nilai optimum. Nilai optimum ini terdapat pada sumbu Y. Adalah nilai yang menunjukkan titik tertinggi atau terendah. Nah, untuk grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 1 ini, nilai optimumnya terdapat pada negatif 2. Dilihat dari sini ya. Ini ada di negatif 2. Nah, untuk nilai optimum, kan dia ada tertinggi atau terendah. Maksudnya di sini ada yang maksimum dan minimum ya. Nah, untuk minimum dia grafiknya terbuka ke atas. Nah, untuk maksimum, grafiknya terbuka ke bawah. Untuk yang terbuka ke atas, maka A-nya lebih besar dari 0. Nah, untuk yang terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Tentukan sumbu simetri dan nilai optimum dari grafik berikut. Ada grafik di sini ya, kita disuruh mencari sumbu simetri dan nilai optimumnya. Untuk sumbu simetri terdapat pada nilai X, maka di sini ada X-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai optimumnya. Untuk nilai optimum dia terdapat pada sumbu Y atau nilai Y. Nah, kita lihat di sini. Kita bikin garis misalnya. Pada ujungnya sini ya, maka kita dapatkan dia terdapat pada negatif 2. Nah, selanjutnya ada rumus sumbu simetri dan nilai optimum. Rumus untuk menentukan sumbu simetri dari grafik fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c adalah xp sama dengan negatif b per 2a. Xp di sini maksudnya adalah x puncak ya. Nah, selanjutnya untuk rumus mencari nilai optimum adalah YP sama dengan negatif D per 4A. YP di sini adalah Y puncak. Lalu D di sini adalah diskriminan. Nah, tadi kan ada XP sama YP, maka kita akan temukan koordinat titik puncak, yaitu X puncak, Y puncak. Lalu, ini ada contoh soal. Untuk fungsi f(x) sama dengan X kuadrat tambah 6X kurang 8, tentukan yang A, apakah fungsi tersebut memiliki nilai maksimum atau minimum? Yang B, sumbu simetrinya apa ya? Lalu yang C, nilai optimum. Lalu yang D, koordinat titik puncaknya. Yang pertama, kita akan mencari yang A ya. Apakah fungsi tersebut memiliki nilai maksimum atau minimum? Kita ingat-ingat lagi, tadi ada kalau minimum, kalau grafiknya terbuka ke atas, maka A-nya lebih besar dari 0. Lalu kalau maksimum, dia terbuka ke bawah, A-nya kurang dari 0. Nah, untuk fungsi X sama dengan X kuadrat tambah 6X kurang 8, di sini A-nya sama dengan 1. Nah, 1 ini lebih besar dari 0, maka memiliki nilai yang minimum. Selanjutnya, untuk sumbu simetri, kita ingat-ingat lagi, tadi ada rumusnya, sumbu simetri sama dengan XP sama dengan negatif B per 2A. Kita lihat, di sini A-nya sama dengan 1, lalu B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan negatif 8. Maka untuk negatif B per 2A, yaitu negatif B-nya berapa? B-nya adalah 6. 6 per 2 dikali A-nya berapa? 1. Maka 2 dikali
1. Maka didapat negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Maka didapat sumbu simetrinya ada di X sama dengan negatif 3. Lalu nilai optimum. Kita ingat lagi ya rumusnya, nilai optimum yaitu Y puncak atau YP sama dengan negatif D per 4A. D ini adalah diskriminan. Rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Kita tuliskan lagi. A-nya tadi sama dengan berapa? 1. Lalu B-nya sama dengan 6. Dan C-nya sama dengan negatif 8. Tinggal kita masukkan ya ke rumus diskriminan. Maka diskriminan sama dengan B-nya 6. 6 pangkat 2 dikurang 4. A-nya tadi 1 dikali 1 dikali dengan C. C-nya tadi negatif 8, maka dikali dengan negatif 8. Ini Ibu uraikan lagi ya agar lebih jelas. Maka 6 pangkat 2 sama dengan 36 dikurang 4 kali 1, 4 dikali lagi dengan negatif 8. 4 dikali 1, 4 dikali dengan negatif 8 berarti negatif 32. Nah, sama dengan 36 ditambah 32. 36 tambah 32 sama dengan 68. Maka didapat diskriminannya sama dengan 68. Nah, maka kita tinggal masukkan ke rumus ini ya. Maka Y puncaknya atau nilai optimumnya sama dengan negatif 68 per 4 dikali 1. 1 tadi ini apa? 1 adalah A. Berarti negatif 68 per 4 sama dengan negatif 17. Maka nilai optimumnya didapat sama dengan negatif 17. Nah, dari cara ini juga ada cara lain, yaitu dengan menggunakan substitusi. Caranya adalah seperti ini. Tadi kan fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat tambah 6x dikurang 8. Kita dapatkan tadi ada x puncaknya sama dengan negatif 3. Tinggal kita masukkan saja negatif 3 ini pada x yang ada di sini. Maka f negatif 3-nya sama dengan negatif 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali negatif 3 dikurang 8. Ini Ibu uraikan dulu ya. Negatif 3 pangkat 2 berapa? Yaitu 9 ditambah 6 dikali negatif 3 sama dengan negatif 18. Lalu dikurang dengan 8 sama dengan 9 dikurang 18 sama dengan negatif 9 dikurang 8. Negatif 9 kurang 8 sama dengan negatif 17. Hasilnya sama ya. Bisa juga dengan cara substitusi. Selanjutnya yang ditanyakan adalah koordinat nilai puncak. Koordinat nilai puncak adalah X puncak, Y puncak. Tadi kita sudah dapatkan ya XP sama YP-nya, yaitu negatif 3 dan negatif 17. Maka koordinat titik puncaknya sama dengan negatif 3, negatif 17. Kita akan buktikan dengan menggunakan grafik fungsi kuadrat. Kita akan gambarkan, maka didapatkan seperti ini. Tadi kita dapatkan XP, YP-nya sama dengan negatif 3, negatif 17. Benar nggak ya? Kita lihat di sini. Negatif 17. Kita taruh di sini. Berarti benar ya. Ini negatif 3-nya di X. Berarti terbukti benar ya bahwa titik puncaknya berada di negatif 3, negatif 17. Selanjutnya kita akan membuat sketsa grafik ya. Misalkan kita akan mensketsa grafik fungsi X sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 10. Kita akan menentukan yang mana A, yang mana B, yang mana C. A-nya adalah 1. B-nya sama dengan negatif 6. Nah, C-nya sama dengan 10. Langkah pertama dalam mensketsa grafik, kita akan menentukan apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, di sini kita sudah dapatkan A-nya sama dengan 1. Maka, kalau A-nya sama dengan 1, berarti A-nya lebih besar dari 0. Maka, parabolanya terbuka ke atas. Selanjutnya, yang kedua, perpotongan grafik terhadap sumbu X. Nah, untuk ini kita akan menentukan diskriminannya dulu. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan B-nya tadi adalah negatif 6. Maka negatif 6 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 tadi A
Lalu C-nya 10 dikali 10 sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 ini kita dapatkan dia lebih kecil dari 0, sehingga grafik tidak memotong sumbu X. Sini Ibu kasih catatan ya. Nah, sini. Jika D lebih besar dari 0, maka grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X pada 2 titik. Berarti ada titik X1, Y1 sama X2, Y2 ya. Nah, selanjutnya kalau D-nya sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu X pada 1 titik saja. Berarti pada X, Y. 1 saja, tidak 2 seperti ini ya. Lalu, pada D lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X, seperti pada kondisi ini. Dia lebih kecil dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Selanjutnya, pada langkah ketiga, yaitu perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Maka untuk perpotongan pada sumbu Y, dia 0, Y, maka X-nya adalah 0. Maka kita dapatkan untuk Fx sama dengan F0, kita tuliskan di sini ya, sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 6 kali 0 ditambah 10. Maka kita dapatkan sini 0 dikurang 6 kali 0, 0 ditambah 10. Maka F0-nya kita dapatkan 10, maka titiknya adalah 0,10. Maka perpotongan grafik terhadap sumbu Y-nya adalah 0,10. Selanjutnya untuk langkah keempat, sumbu simetri dan nilai optimum dari fungsi. Sumbu simetrinya adalah, tadi ada rumusnya XP sama dengan negatif B per 2A. Kita dapatkan 3. Sini Ibu jabarkan untuk negatif B per 2A-nya. Berarti negatif B-nya tadi negatif 6 per 2 dikali 1, sama dengan negatif kali negatif, positif 6 bagi 2, sama dengan 3 ya. Lalu, dan nilai optimumnya didapat YP sama dengan negatif D per 4A. D tadi adalah diskriminan, berarti negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A, sama dengan negatif 6 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 10 per 4 kali 1. Maka didapatkan sama dengan negatif dikali dengan negatif 4 per 4 sama dengan 1. Didapatkan sumbu simetrinya adalah di 1. Untuk langkah kelima yaitu membuat sketsa grafiknya. Tadi kan kita sudah dapatkan ada titik potongnya di sini yaitu 0,10. Lalu di sini titik X di 3 ya, lalu titik Y-nya di 1 di sini ya, ini 1. Seperti ini. Maka didapatlah grafiknya seperti ini. Makanya untuk membuatnya biar lebih jelas lagi, kalian tulis dulu di sini ada 0,10 ya. Lalu kan tadi kita sudah dapatkan ada titik 3 dan 1. Nah, dia terbuka ke atas, berarti kita tinggal ikuti saja begini. Ini kan sumbu simetrinya ya. Berarti ini harus lebih, maksud saya harus sama dengan yang di sebelahnya. Nah, sama dengan. Nah, seperti itu ya. Selesai sudah pembelajaran hari ini. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung bertanya pada WA Group, atau kalian bisa diskusi dengan teman kalian sendiri. Jika ada yang belum jelas, tolong tanyakan ya. Jika kalian sudah paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian bisa mengerjakan 3 soal ini ya. Ada soal 1, soal 2, dan soal 3. Dikerjakan yang rapi, bisa dibaca. Jika sudah, tolong dikumpulkan di Google Classroom selambat-lambatnya jam 3 sore. Dimohon untuk disiplin waktu ya, tetap semangat belajarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.